Saya akan bacakan SMS dari Ibu Asi di Bekasi. Saya ingin bertanya Ustadz tentang pernikahan mut'ah. Saya masih tidak yakin adanya pernikahan mut'ah karena dilakukan tanpa saksi. Dan saya mengetahui hal tersebut dari seorang teman Syiah Ahlul Bait. Mohon penjelasan dari Ustadz karena terasa asing untuk saya. Dari Ibu Asi. Bismillahirrahmanirrahim kepada Ibu Asi. Kalau kita perhatikan sejarah dan asal-usul nikah mut'ah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kesepakatan para ulama, tidak diragukan sedikit pun, pernah membolehkan mut'ah pada saat-saat sahabat-sahabat Nabinya bukan sedang berdiam di Madinah. Pada saat peperangan Khaybar, ketika sahabat lama meninggalkan istri-istri mereka, mereka dibolehkan menikah mut'ah. Begitu pula pada saat mereka berada di Mekah, seusai Fathu Mekah mereka berpisah dari istri-istri mereka cukup lama, mereka dibolehkan untuk menikah mut'ah. Itu sebuah pernikahan yang tidak permanen, yang tidak dawam. Seorang laki-laki dengan mahar tertentu yang disepakati menikahi seorang wanita selama dia berdiam di tempat tersebut, katakan sebulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Begitu selesai Fathu Mekah dan Perang Khaybar, kembali pernikahan tersebut dibatalkan. Karena pernikahan semacam ini tidak menjadi satu bangunan yang dapat melindungi pasangan, suami istri, dan anak-anaknya. Yang akan membuat rumah tangga tentram, teduh, dengan ikatan yang daim, bukan ikatan yang sewaktu-waktu. Di mana wanita merasa sewaktu-waktu dia berakhir wasanya akan dipisah. Begitu pula kalau seandainya lahir anak, bagaimana keadaan rumah tangga semacam ini. Oleh karena itu nikah permanen merupakan satu nikah yang pokok, sedangkan nikah mut'ah merupakan sebuah jalan keluar pada saat-saat darurat. Pada saat-saat darurat. Oleh karena itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika meriwayatkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, demikian pula dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan seandainya dibolehkan pada saat darurat. Silahkan baca firman Allah, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Dalam surat An-Nisa, Ibnu Katsir berbicara panjang lebar dalam masalah ini. Begitu pula dalam riwayat Bukhari pun Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, istamta'na ala ahdi Rasulillah wa ala ahdi Abi Bakrin wa ala ahdi Umar falam yanhana. Kita bermut'ah pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar tidak melarang kami. Tapi mut'ah di sini bukan dalam kondisi biasa, pada saat-saat mereka berkumpul di tengah keluarga, tapi pada saat-saat darurat yang diperlukan. Oleh karena itu mut'ah bukan sebuah pernikahan yang dibolehkan di setiap keadaan, tapi hanya pada saat-saat darurat. Itu menurut pendapat sebahagian ulama. Nah, sebagian lagi mengatakan mut'ah dibolehkan, kemudian diharamkan setelah itu untuk selama-lamanya. Dalam riwayat Syafi'i dikatakan bahwa saya tidak pernah melihat satu perkawinan yang diharamkan kemudian dibolehkan, diharamkan, dibolehkan, kemudian diharamkan kembali seperti mut'ah. Pada kesimpulannya, semua ulama sepakat bahwa mut'ah pernah dibolehkan. Cuma dalam pengharamannya secara mutlak terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu Said Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah mengatakan orang yang melakukan melakukan pernikahan yang syubhat. Oleh karena itu pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi hukum orang yang berzina, karena nikah ini merupakan nikah yang diperdebatkan di antara para sahabat sendiri. Nah, berkaitan dengan ulama-ulama Syiah sendiri, contohnya seperti Said Ali Khamenei, pemimpin dan mursyid, pimpinan spiritual di Iran, mereka melarang orang-orang untuk melakukan mut'ah saat ini. Bahkan dengan tegas meriwayatkan dari Imam Ja'far mengatakan, jangan kalian menjauhkan orang dari kami disebabkan karena mut'ah. Karena kalau orang menjadikan mut'ah sebagai sebuah kebiasaan, akan membuat dirinya menjadi budak dari hawa nafsunya, berpindah dari wanita ke wanita, menghilangkan rasa tanggung jawabnya, dan hidup seolah-olah
Tujuannya hanya sekedar mengumbar hawa nafsu. Oleh karena itu ketika saya berangkat ke Libanon bersama para rekan-rekan, diantaranya Al-Akh Farid, Dr. Yose Rizal dan lain sebagainya, ketika saya tanya kepada jamaah Hizbullah, berapa banyak istri kalian? Kenapa kalian tidak menikah? Begitu juga, bagaimana dengan mut'ah? Mereka mengatakan syaghalan al-jihad aniz zawaj, kami disibukkan oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti ini. Dari poligaminya pun mereka tidak lakukan, mut'ahnya pun mereka tidak lakukan, mereka sibuk dengan berjuang di jalan Allah. Tapi kalau orang hanya makan, minum, bersenang-senang, bangun, tidur, tidak memiliki pekerjaan, maka dengan sendirinya yang menyala-nyala dalam jiwanya hawa nafsunya, dan terfikir dalam benaknya hanya untuk mencari pemuas hawa nafsu. Jadi nikah mut'ah yang pernah dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah nikah yang merupakan solusi pada saat darurat. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan barang siapa yang menikah dan di sisinya ada istrinya, saya akan lempari dirinya dengan batu. Dan ahlu baiti Rasulullah, perlu kita ingatkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas yang menjadi contoh, tidak pernah kita dengar mereka melakukan mut'ah. Mereka berpoligami dengan baik, bertanggung jawab, tapi tidak melakukan mut'ah. Oleh karena itu kalau orang di Iran sendiri pun berbicara tentang mut'ah menjadi cemoohan. Bahkan di Suriah pun, di tempat-tempat pendidikan orang-orang Syiah, orang tidak berani berbicara masalah ini secara terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan hal yang betul-betul tidak baik untuk dibicarakan, apalagi dikerjakan, kecuali orang berada pada saat darurat. Orang di Eropa belajar, dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam perzinaan, mau menikah secara permanen, dia merasa tidak mampu dan khawatir kalau permanen dia menikah, maka dia akan berpasangan dengan wanita yang tidak cocok. Untuk menghindari perzinaan, selagi masa belajar dia melakukan mut'ah bersama ahlul kitab, menjaga wanita yang tidak berbuat yang tidak-tidak, hingga dia kembali ke tanah airnya. Itu masih dapat diterima. Tapi kalau di Indonesia, orang melakukan mut'ah, saya kira tidak sepatutnya. Dia bisa menikah dengan poligami kalau perlu. Menjadi pria yang bertanggung jawab, memberikan pernaungan bagi wanita, kemudian kalau melahirkan anak juga menjadi bapak yang baik, dan dia mengkondisikan istrinya yang pertama untuk dapat menerima ini daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi cemoohan, dipandang remeh orang, menimbulkan tanda tanya, dan membuat dirinya menjadi seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya bahwa ahlu baiti Rasulullah, keluarga Rasul, mereka menjaga kesucian mereka dari ucapan, pembicaraan, dan perbuatan-perbuatan yang semacam ini. Bahkan dari fatwa pimpinan spiritual di Iran sekarang dapat Anda simak bagaimana mereka melarang orang-orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Wallahu a'lam.